Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya ingin sharing bagaimana caranya membuat laporan tutor-tuton ya. Nah, yang pertama kita cari dulu format laporannya itu seperti apa. Nah, kita login ke laman tutorial ini ya, yaitu di tutorial.ut.ac.id. Nah, ini seharusnya semua tutor sudah tahu ya, termasuk untuk cara loginnya. Setelah login, kita masuk ke dashboard seperti ini. Kita ambil yang tutorial online. Kita klik upload laporan. Nah, di bagian sini ada unduh format laporan. Nah ya, kita unduh. Kita ambil, kalau kita adalah tutor, kita unduh yang format laporan tutor. Nah, ini sudah ada ya. Ini format ini adalah format tanggal 7 Juni 2021. Nah, karena ini akan ada di bagian kanan atas biasanya. Kalau kita karil, nah unduh ini. Kalau kita adalah laporan pelaksana tutorial PPS pasca sarjana, ini mungkin ya, unduh ini. Kalau saya cuma dua ini, tuton dan karil ya. Kemudian kita coba cek laporannya. Termasuk juga bagaimana cara mencari datanya ya. Misalnya nama mata kuliahnya itu dilihat di mana, kode mata kuliah dilihat di mana. Nah, kalau ID tutor, nah ini tentu sudah tahu semua ya di tutornya masing-masing. Kita coba untuk mencari nama mata kuliah dan kode mata kuliah dan kelas ini ya. Kadang ada juga yang bingung. Nah, di sini sebenarnya di laman tutor ini sudah ada semua. Nah, ID tutor ini misalnya mata kuliahnya Sosiologi Politik yang 15 ya. Nah, ini di sini di atas kan ada ya kode, nama mata kuliah, dan ini nama kelasnya. Kita tinggal isikan. Jadi kode mata kuliahnya kita ambil langsung. Nah, ini ya, ambil ini, garis miring ini, politik ya, sesi 408, Sosiologi Politik. Ya, garis miring lagi, baru kita ambil yang kelasnya. Sesi 4408 15 itu. Nah ya, ini fakultas ya, sesuaikan dengan fakultas masing-masing. Kalau saya sosiologi itu berada di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian kalau soal golongan itu khusus bagi ASN ya. Kalau saya di Penata tingkat 1, PWP-nya sesuaikan, nomor rekening lebih disarankan BRI dan Mandiri ya. Khusus tutor non UT, berarti tutor yang di luar UT ya. Sebenarnya yang lain juga diperbolehkan, tapi disarankan yang dua ini ya. Nah, kemudian nanti bagaimana cara mencari jumlah peserta aktif 31, 32, 33. Kemudian soal kendala ya. Yang paling penting itu ini, data nilai tuton ya. Bagaimana menyajikan data nilai tuton ini ya. Kan itu yang banyak dicari tahu ya. Nah, jadi ingat ya, tadi yang dibuka laman tutor ya di tutorial.ac.id, kemudian e-learning kita dibuka. Nah ya, kemudian misalnya yang ini ya, Sosiologi Politik 15. Kita ingin mengisi yang ini, jumlah pesertanya berapa, peserta aktif berapa, mengerjakan tugas 1 berapa, tugas 2, tugas 3 ya. Nah, yang pertama kita untuk melihat itu sebenarnya bisa langsung, tapi kita tune editing on dulu ya, supaya kita kalau ada kebutuhan untuk mengedit bisa mengedit ya. Nah, kita klik course management, kemudian kita klik partisipan. Sebenarnya di sini sudah terlihat ya, ini 48 ya. Nah, ini semuanya adalah 48 ini terlihat ya, 48 partisipan found, tapi ini termasuk kita. Nah ya, sebagai tutor. Jadi di sini pesertanya atau mahasiswanya itu adalah 47. Nah, jadi diisi di sini 47. Nah, ini saya hapus dulu lah ya. Ini data yang lama ya. Data mata kuliah sosiologi yang 13. Sosiologi Politik. Nah, kemudian yang aktif. Gimana cara melihat yang aktif? Nah, kalau saya biasanya sejauh ini tidak ada masalah ya. Saya lihat di sini kalau ada di sini aksesnya, tapi kalau never berarti dia tidak aktif dari awal. Nah, kita cari ada tidak never. Nah ya, nah ini ada satu never ya. Never ini berarti dia sama sekali tidak aktif dari awal ya, sama sekali tidak aktif. Nah, biasanya saya hitung itu tidak aktif ya. Nah, tidak ada lagi ya, berarti dari
47 itu yang aktif adalah 46 karena ada satu yang never ya. Kemudian mengerjakan tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu ya, kalau tugas 1 ada di sesi 3 dia ganjil ya. Sesi 3 tugas 1, sesi 5 tugas 2, sesi 7 tugas 3. Nah, kita cek ya. Sesi 2 dulu ya. Sesi 3 tugas 1. Ini ada paling bawah ya. Nah, tugas 1 kita cek berapa yang submit ya, 44. Nah, ya, kita tulis di sini 44. Kemudian tugas 2 di sesi berapa tadi? Sesi 5 ya. Di sesi 5 kita lihat. Silahkan ya kalau metodenya berbeda-beda. Kalau metode saya seperti ini ya. Tugas 2 kita lihat 42 ya. Ada 42. Lalu tugas 3 di sesi 7. Jadi dia ganjil 3, 5, 7 tugasnya. Nah, ini tugas 3 ya. Nah, 37 ya. Jadi di akhir ini tambah sedikit yang mengerjakan tugas ya. Kendala dan saran, nah ini sesuaikan saja. Kalau saya biasanya kendala itu banyak yang mengerjakan diskusi tugas itu baru di minggu kedua. Minggu pertama itu tidak. Sehingga kalau kita nilai di minggu pertama, nanti akan banyak lagi muncul di minggu kedua ya, termasuk tugas maupun diskusi. Jadi kita akan kerja beberapa kali ya. Makanya saya biasanya kalau menilai itu di minggu kedua. Kemudian mahasiswa ini banyak menggunakan AI ya, atau copy paste saja. Nah, itu yang saya buat. Kemudian dibuat saran perbaikannya ya, terserah seperti apa saran dari tutor ya. Selanjutnya bagaimana cara menyajikan data nilai tutor. Nah, kita kembali ke e-learning ya. Nah, tadi kita kan sudah selesai mengisi data tugas berapa jumlah yang mengerjakan tugas 1, 2 dan 3 ya. Nah, untuk ini kita bisa langsung di course management ya, silakan klik course management. Kemudian klik grades ya, grade ini artinya nilai ya. Klik grades. Ini ada perbedaannya dari yang sebelumnya itu hanya ini. Biasanya kalau yang sebelumnya itu grade itu ya, atau ekspor itu ada dia langsung di halaman ini ya. Kalau ini kan tidak ada. Nah, dia adanya di sini. Ini yang paling banyak kesulitan tutor mencari ya. Saya lihat di grup ya. Jadi klik grade di bawah dashboard ada grader report. Klik yang paling bawah ada export. Klik export. Nah ya. Kemudian ini penting juga, di bagian ini tidak semuanya harus di checklist. Lihat di paling bawah itu yang sumatif, formatif ya, ini berdasarkan arahan dari prodi waktu itu ya. Ini tidak usah di checklist karena ini tidak mempengaruhi nilai ya. Nah, tes formatif, tes sumatif, nilai total tetap. Nah, jadi yang di non checklist cuma ini tes formatif 1 sampai ini semua ya. Kemudian juga tes sumatif yang 1. Nah, selebihnya di checklist ya. Nah, dari atas di checklist semua. Kita download langsung ya. Download, nah cari tempatnya. Di mana? Ini di Sosiologi Politik 15, laporan. Nah ya. Oke, sekarang kita buka. Kita buka. Ya, enable editing. Yes. Oke. Nah, ini kita sesuaikan. Misalnya yang nama ini kita pastikan semua namanya tampil. Kemudian ini name-nya ya mungkin ya. Nah, bagi yang kosong-kosong ini biasanya saya hapus ya kalau yang kosong supaya space-nya ada gitu ya. Nah, oke. Kita coba minimize sampai 40 ya supaya satu kali screenshot. Nah ya, supaya satu kali screenshot. Nah, saya biasanya pakai sniping tool ya, pakai sniping tool. Yang penting jangan sampai tidak jelas ya hasil screenshotnya. Nah, kita coba dulu ya. Ini kemudian kita masukkan ke
folder sosiologi politik 15 yang bagian laporan ya. Jadi tidak harus lagi diedit-edit ya, atau untuk menggabungkan yang seluruh mahasiswa, data seluruh mahasiswa. Nah, sudah, kita kembali ke laporan tadi. Nah, ini data nilai tutor, ini yang kelas yang satu lagi saya hapus. Kemudian kita ambil yang 15, yang ini tadi ya. Nah, kita coba, jelas tidak? Setelah kita pastekan, nah, kita perbesar dikit ya. Nah, ini masih jelas ya. Nah, termasuk namanya masih jelas, kemudian angka-angkanya jelas. Nah, berarti bisa, tidak perlu kita gabung-gabungkan. Nah, kemudian di bagian bawah silahkan disesuaikan tanggalnya. Nah ya, tanda tangan dan ID tutor. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti sudah selesai ya semuanya. Nah, ini yang saya maksud tadi, tanggal. Tanggal ini kalau dulu saya pernah rubah ya, dengan misalnya kayak sekarang 22 Juni 2025. Saya ubah menjadi 22 Juni 2025. Nah, sepertinya tidak perlu ya, karena ini adalah tanggal format dari laporan ini. Bahwa format laporan ini adalah 7 Juni 2021. Nah, yang perlu diubah paling bagian ini, semesternya ya. Nah, untuk melihat ini ya silahkan bisa saja dilihat dari kontrak tutor ya, atau dari informasi di websitenya. Oke, kalau sudah kita save, kita jadikan PDF. Nah, ya, untuk namanya silahkan disesuaikan, yaitu sesuai dengan kode mata kuliah tadi ya. Kemudian nama mata kuliahnya, kemudian nama kita. Nah, ya, kita save. Nah, kita cek lagi PDF-nya apakah sudah betul. Nah ya, boleh dicek semua ya. Kalau sudah, kita masuk ke laman tutor ya. Di bagian laman tutor kita cari tutorial online, upload laporan. Kita cari nama mata kuliahnya, yaitu Sosiologi Politik 15. Yang ini kita klik upload, kita choose file, kita ambil yang tadi, yang Sosiologi Politik 15 laporan. Nah, ini ya, dia harus PDF ya, maksimal 10 MB ya. Nah, ini kan tidak tampil di sini, dia tampil di bagian bawah. Nah, ini Sosiologi Politik 15, berarti saya sudah melaporkan 3 ya. Kita lihat filenya, jangan-jangan salah upload. Nah, kalau rasanya filenya sudah benar, nah ya, nah berarti sudah oke. Kita kembali ke laman tutor. Nah, ini sudah selesai ya, kita upload laporannya. Terima kasih ya, semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa support channel ini sehingga bisa menyebarkan kembali sharing ya, informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.